Cincin Kaisar Naga Sentian 4637-4639. Suara serak 4637 bisa diandalkan. Di rumah Sing, Sentian mengganti pakaiannya, melihat sumber dayanya, dan tidak bisa menghela nafas. Meskipun dia telah menerobos ke alam Mahayana, upeti sumber daya 100 tahun aliansi penyegel iblis telah dikonsumsi sangat banyak. Sentian juga menghabiskan sebagian besar batu spiritual abadi dari tas penyimpanan Luota. Naik ke alam Mahayana tingkat pertama menghabiskan begitu banyak sumber daya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika tiba saatnya untuk naik ke alam keabadian, dia tidak tahu apakah sumber daya di seluruh dunia surga dan manusia akan cukup baginya. Sepertinya aku perlu memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya di masa depan. Sentian bergumam tanpa daya. Tuan Sen, apa yang kamu katakan? Bai Seng tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa. Pergi dan beritahu Jenderal Singh bahwa aku ingin meninggalkan kota. Sentian berencana pergi ke urat tambang batu abadi. Karena ini sudah beberapa hari berlalu, dan sekumpulan batu abadi seharusnya sudah ditambang. Tuan Sen, ketika kamu meninggalkan kota sekarang, kamu harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang-orang dari rumah Kui. Bai Seng mengingatkan Sentian. Aku mengerti. Sentian mengangguk lalu meninggalkan rumah Sing. Sentian tiba di puncak gunung dengan mudah dan melihat ke tebing di depannya. Dia bisa menemukan pintu masuk ke urat batu abadi hanya dengan melompat ke bawah. Saat ini, sebuah rumah sederhana telah dibangun di puncak gunung. Ini harus dibangun oleh Qian Yue. Sentian berjalan menuju rumah itu. Sentian. Qian Yue keluar dari gedung dan kebetulan melihat Sentian dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Ketika dia melihat bahwa Sentian telah dipromosikan dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana, Qian Yue jelas tercengang. Kamu benar-benar telah menerobos ke alam Mahayana. Sungguh menakjubkan. Qian Yue memuji Sentian. Ini hanya sebuah terobosan. Sentian tersenyum rendah hati, lalu bertanya, Paman Qian, bagaimana proses penambangan batu spiritual abadi? Aku telah menemukan banyak orang akhir-akhir ini dan telah menambangnya. Semuanya disimpan di dalam gua. Apakah kamu ingin melihatnya? Kata Qian Yue. Oke. Sentian mengangguk, lalu melihat sekeliling dan bertanya, Paman Qian, di mana Yao Mei dan yang lainnya? Apakah mereka juga menambang urat batu abadinya? Tidak, mungkin mereka pergi bermain di dekat sini. Mereka tidak diperlukan untuk menambang batu abadi. Qian Yue berkata sambil tersenyum. Sentian tidak curiga dan melompat mengejar Qian Yue, lalu memasuki urat batu abadi. Tapi begitu dia memasuki tambang, Sentian segera berhenti, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Sementara Qian Yue melihat ekspresi Sentian, jantungnya berdetak kencang. Ada apa? Qian Yue bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa. Sentian menggelengkan kepalanya. Melihat Sentian mengatakan ini, Qian Yue diam-diam menghela nafas lega. Tapi setelah mengambil 2 langkah, Sentian berhenti lagi dan melihat sekeliling lagi. Qian Yue tertegun sejenak, lalu berdiri di samping Sentian, matanya bergerak terus-menerus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Paman Qian, kamu belum mencari orang lain untuk datang ke sini beberapa hari terakhir ini sejak aku pergi, kan? Dan apakah para biksu yang kamu temukan yang menambang batu abadi dapat diandalkan? Sentian bertanya lebih banyak tentang kerjasama itu. Itu pasti. Orang yang aku cari harus dapat diandalkan, dan aku pasti tidak akan memberitahu orang lain apa yang terjadi di sini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Qian Yue berpura-pura sedikit marah dan berkata, Adik ipar, kamu di sini. Kami telah menambang ratusan batu abadi dalam beberapa hari terakhir dan menghasilkan banyak uang. Saat ini, kakak laki-laki Yao Mei keluar dari gua. Setelah melihat Sentian, dia berkata dengan penuh semangat. Melihat kakak laki-laki Yao Mei, ekspresi waspada Sentian sekarang menjadi sangat rileks. Apakah Xiong Kuo ada di sini? Sentian bertanya pada saudara Yao Mei. Dia ada di sini. Dia bilang ada beberapa hal yang harus dia lakukan dan pergi bersama Xiong Ying. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Saat aku pergi, aku memberi mereka 10 batu abadi, yang bisa ditukar dengan banyak uang. Bagaimanapun, mereka yang menemukan urat batu spiritual abadi ini, dan tentunya mereka harus mendapatkan bagiannya. Kakak laki-laki Yao Mei mengangguk dan berkata,
Suara serak 4638 pertarungan. Sentian memandang kakak laki-laki Yao Mei dan merasa sedikit aneh. Kapan orang ini menjadi begitu peka? Dia juga memberi 10 batu abadi. Dia mungkin jatuh cinta pada Xiong Ying dan hanya mencoba menjilat Xiong Kuo dan adik perempuannya. Bawa aku masuk dan melihat. Sentian meminta kakak laki-laki Yao Mei untuk membawanya ke kedalaman tambang. Di dalamnya, ada lebih dari selusin biksu yang menambang batu spiritual abadi. Dan setiap biksu berada di alam Mahayana dan memiliki kekuatan luar biasa. Qian Yue sebenarnya mampu memanggil begitu banyak biksu hebat dan kemudian melakukan hal yang memalukan. Dia memang cukup mampu. Sentian melihat batu abadi di dinding, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya secara langsung. Tapi pada sentuhan pertama, mata Sentian langsung menunjukkan niat membunuh. Paman Qian, tidak ada yang mengganggumu akhir-akhir ini, kan? Sentian bertanya pada Qian Yue. Tidak, tempat ini sangat tersembunyi dan tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada orang yang mencari masalah? Qian Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena tidak ada yang mencari masalah, lalu siapa yang mengatur formasi di tambang ini? Sentian tiba-tiba menjadi dingin, dan badannya dipenuhi aura pembunuh. Formasi. Formasi apa? Aku tidak tahu. Qian Yue masih ingin berpura-pura geblek dan terpana, pura-pura tidak tahu. Tetapi pada saat ini, wajah kakak laki-laki Yao Mei itu berubah menjadi jelek, dan matanya terlalu mengelak untuk menatap Sentian. Orang ini jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Tidak perlu berpura-pura. Sekarang aku sudah melihatnya, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Sentian berkata dengan dingin. Melihat Sentian telah menemukannya, Qian Yue berhenti berpura-pura dan berkata kepada Sentian, Sentian, aku juga tidak menginginkan ini, tapi tidak mungkin kamu dan aku bisa mempertahankan urat batu abadi yang begitu penting. Bahkan jika kamu menerobos ke alam Mahayana, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat urat batu abadi ini akan ditemukan. Daripada dirampok oleh orang lain, lebih baik mencari pasangan yang kuat terlebih dahulu. Sentian mendengarkan kata-kata Qian Yue, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Dia sangat mempercayai Qian Yue, tapi dia tidak menyangka orang ini mengkhianatinya setelah beberapa hari berlalu. Kemudian Sentian mengarahkan pandangannya pada kakak laki-laki Yao Mei. Dari kelihatannya, pria ini seharusnya satu grup dengan Qian Yue. Kalau begitu, bukankah Xiong Kuo dan adik perempuannya akan berada dalam bahaya? Sepertinya kamu sudah menemukan partner yang mumpuni. Hanya saja aku tidak tahu apakah partner yang kamu cari itu benar-benar mumpuni. Aura di badan Sentian melonjak, dan dia akan mengambil tindakan kapan saja. Tentu saja aku memiliki kekuatan. Aku dapat mengatakan yang sebenarnya. Aku telah memberitahu Tuan Kui dari rumah Kui tentang tambang ini. Para biksu yang menambangnya juga adalah orang-orang dari rumah Kui. Awalnya aku ingin membaginya denganmu, tapi siapa sangka kamu benar-benar akan membunuh Kui Yu dan memulai perseteruan berdarah dengan rumah Kui, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tetapi Tuan Kui mengatakan bahwa selama kamu menyerah dan ditangkap, kamu dapat menyelamatkan seluruh badanmu. Qian Yue memandang Sentian tanpa rasa takut dan berkata, dengan rumah Kui di belakangnya, Qian Yue sama sekali tidak takut pada Sentian, belum lagi Tuan Luan telah menyiapkan formasi di sini khusus untuk menargetkan Sentian. Sekarang selama dia mengaktifkan formasi, Sentian akan segera ditahan dan tidak akan ada ancaman sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa Qian Yue berlindung di rumah Kui, Sentian menjadi semakin marah. Ternyata saat dia mencari Qian Yue, orang ini sebelumnya sudah berada di rumah Kui. Sentian sedikit kesal saat ini, terlalu mempercayai orang ini. Tapi ini bukan di dalam kota binatang. Bahkan jika Qian Yue berdiri di belakang rumah Kui, Sentian tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Sentian telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia tidak akan menganggap serius Qian Yue. Hanya saja Sentian mengkhawatirkan keselamatan Xiong Kuo dan adik perempuannya, dan keberadaan Yao Mei. Di mana kakak beradik Xiong Kuo? Dan di mana adik perempuanmu? Sentian mengabaikan Qian Yue dan menatap kakak laki-laki Yao Mei dan bertanya. Mereka geblek dan tidak mau bekerja sama. Mereka telah dikurung. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Hanya saja kamu telah menyinggung rumah Kui dan pasti akan mati. Jika kami mengikutimu, kami juga akan mati. Kakak laki-laki Yao Mei mengikuti Sentian menjelaskan.
Suara serak 4639 katak di dalam sumur. Aku tidak menyalahkanmu. Saat aku membunuhmu, aku akan menyerang dengan cepat untuk menyelamatkanmu dari rasa sakit. Sentian berkata perlahan. Ketika kakak laki-laki Yao Mei mendengar ini, badannya gemetar. Dia telah melihat kemampuan Sentian. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Tapi sekarang mereka memiliki rumah Kui di belakang mereka, dan sekarang kakak laki-laki Yao Mei bertaruh bahwa Sentian bukanlah tandingan rumah Kui. Jangan terlalu sombong. Kami mungkin bukan lawanmu, tapi formasi ini disiapkan khusus untukmu. Setelah Qian Yue selesai berbicara, sebuah slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia menghancurkan slip giok itu dengan keras. Tiba-tiba, cahaya spiritual yang menakjubkan menyala di seluruh urat batu abadi. Kecemerlangan yang menyilaukan memenuhi seluruh urat batu abadi, dan posisi Sentian berdiri dikelilingi oleh berkas cahaya yang terkondensasi menjadi pilar cahaya, seperti jeruji penjara, mengelilingi Sentian. Melihat Sentian dikelilingi, Qian Yue dan kakak laki-laki Yao Mei menghela nafas lega, lalu tertawa terbahak-bahak. Sentian, izinkan aku memberitahumu, formasi ini disiapkan khusus untukmu, dan diatur secara khusus oleh Master Formasi Senior yang diundang secara khusus oleh Rumah Kui. Aku tahu kamu juga mengetahui beberapa teknik formasi, tetapi tidak mungkin kamu dapat mematahkan formasi ini. Kata kakak laki-laki Yao Mei sambil tersenyum. Dia mengenal Sentian dengan sangat baik dan mengetahui detail Sentian. Sekarang Sentian terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Ya, formasi ini memiliki ciri khusus lain, yaitu perlahan-lahan akan mengecilkan ruang, lalu menekan badanmu. Ujung-ujungnya, kamu akan hancur menjadi bubuk. Selanjutnya, kamu bahkan tidak memiliki badan utuh. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Tuan Kui tertarik dengan pedang di tanganmu. Selama kamu menawarkan pedang itu, mungkin Tuan Kui akan melepaskanmu. Qian Yue berkata pada Sentian dengan semangat tinggi. Sepertinya Kui itu sudah menjelaskan bahwa pedang pembunuh naga di tangan Sentian juga merupakan pedang spiritual. Kalian berdua benar-benar mengira formasi ini bisa menjebakku. Sentian tertawa. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri? Qian Yue memandang Sentian dan bertanya dengan tidak percaya. Sepertinya kamu masih tahu terlalu sedikit tentang aku. Di dunia surga dan manusia ini, tidak ada formasi yang bisa menjebakku, Sentian. Setelah Sentian selesai berbicara, aura yang kuat memenuhi udara. Ekspresi Qian Yue berubah, dan dia dengan cepat menembakkan aliran energi spiritual, menyebabkan formasi mulai terjepit, mencoba menghancurkan Sentian menjadi bubuk. Sentian mampu membunuh Kui Yu, yang membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Sekarang kekuatan Sentian telah meningkat. Bahkan dengan formasi ini, Qian Yue tidak berani gegabah. Qian Yue ingin Sentian terjebak dalam formasi ini dan tidak ingin membiarkannya keluar. Tapi Qian Yue tidak tahu sama sekali bahwa keterampilan formasi Sentian tidak sebanding dengan master formasi tingkat tinggi. Dan apa yang disebut formasi tingkat tinggi ini tidak ada artinya di mata Sentian. Sentian adalah seseorang yang telah mempelajari pola ilahi dan pola ilusi. Ini diturunkan dari leluhur iblis formasi dan leluhur pola ilahi. Bahkan pola ilahi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disebut master formasi di dunia surga dan manusia. Jika kamu masih ingin melawan, jangan salahkan aku. Qian Yue menatap Sentian dan mengancam. Kamu benar-benar katak di dalam sumur. Dengan formasi seperti ini, kamu masih ingin menjebakku. Itu hanya omong kosong. Sentian tersenyum sinis. Sentian, sebaiknya kamu berhenti melawan. Dengan hubunganmu dengan adik perempuanku, aku bisa menjadi perantara untukmu dan mungkin kamu tidak perlu mati. Kakak laki-laki Yao Mei benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Sentian meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu layak berbicara denganku? Setelah mengatakan itu, Sentian dengan ringan menghentakkan kakinya. Pada saat ini, telapak kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan gelombang energi spiritual muncul di bawah kaki Sentian, dan kemudian gelombang ini menyebar ke sekeliling. Dengan suara keras, seluruh urat batu abadi bergetar, dan pilar cahaya di sekitar Sentian runtuh seketika, dan formasi langsung terguncang oleh kekuatan ini dan menghilang. Bersambung.